Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Gonta-Ganti TWS. Kalau ngeliat ini Tronsmart lagi, ya memang saya rada ketagihan unbox Tronsmart karena yang Onyx S kemarin 475.000 sampai sekarang masih saya pertahankan. Bentar, ini dia barangnya, masih saya simpan sampai saat ini dan masih sesekali saya gunakan kalau lagi butuh yang half in ear ya. Nah, ini Tronsmart Onyx Free ini juga banyak yang request buat dicoba. Dan memang ini sisi plusnya atau uniknya adalah dia sudah punya UV sterilization built-in ya di dalam charging case-nya. Jadi ini tulisannya safer than ever. Karena aman dari virus, mungkin dari bakteri, karena sudah punya sterilisasi sendiri ya. Dan kalau ngelihat dari tipenya ini full in-ear, nggak half in-ear kayak Onyx S. Kemudian more precise button control dengan playtime-nya 35 jam klaimnya dan charging case, dan fully waterproof dengan sertifikasi IPX7 ya. Ya, ini juga support Qualcomm aptX, di sini ada logonya. Kemudian, nah ini nih, ada sedikit gambar atau penjelasan mengenai UV sterilization-nya. Jadi di charging case-nya ini ada bagian yang memancarkan sinar UV sehingga nih ujung dari earbuds-nya ini yang sering masuk ke telinga kita itu akan lebih bersih ya. Dan di sisi belakang kita lihat highlight fiturnya lagi adalah high quality Panasonic button. Oke, jadi si touch controlnya atau touch sensornya dari Panasonic. Kemudian juga sudah punya noise cancellation CVC 8.0 ya. Untuk meyakinkan Anda mendapatkan crystal clear call quality. Jadi buat teleponan. Qualcomm chip, oke, buat koneksinya. Makanya support aptX dengan daya tahan baterai 35 jam. Kalau sekali ngecas katanya 7 jam ya. Jadi total mungkin sekitar 5 kali ngecas di si charging case-nya ini. Dengan ultra compact design for easier carry, aptX, AAC, dan SBC audio codecs compatible. Lengkap nih. Oh iya, kalau mau tahu harganya ini Rp549.000 ya. Memang sedikit lebih mahal dibandingkan Onyx S. Dan kalau kamu mau lihat rekomendasi TWS per level harga, kamu bisa lihat di deskripsi video ini ya. Nanti ada rekomendasi per level harga mulai dari 300.000, 600.000, sejuta, sampai di atas sejuta ya. Selanjutnya ada IPX7 fully waterproof, tadi sudah. Kemudian mono stereo pairing mode, voice assistant control, USB-C charging port, dan open up auto connection. Oke, jadi buat pairingnya ini mirip dengan Onyx S, di mana kamu cukup buka casingnya, maka akan menyala Bluetooth-nya dan melakukan pairing ya. Di sini, oke, bukan abang-abang. Sekarang empok-empok, mbak-mbak ya, teteh-teteh. Kita langsung buka saja dulu Tronsmart Onyx Free ini. Teng-teng-teng. Warnanya Tronsmart udah mulai ini ya, melekat di benak saya, warna ungu tua, violet seperti ini, bercampur dengan orange. Ya, seperti ini juga isi di dalam kotaknya seperti biasa. Pertama, ada layer yang terbuat dari mika plastik untuk melindungi sisi dalamnya, which is good. Kerasa sophisticated jadinya, dan penempatan ear tips tambahannya selalu di sini ya. Jadi ada dua pasang ear tips tambahan ukuran S dan L, dan ini dia earbuds-nya pakai ear tips yang ukuran M ya. Kita akan coba ear tipsnya. Oke, ear tipsnya ini lembut di kulit, cukup tebal segini, tidak terlalu tipis. Jadinya nggak terlalu transparan ya ear tipsnya. Dan ini desainnya lebih mirip sama ini ya, Spunky Beat. Sepertinya tidak akan menonjol di telinga, jadi bisa dipakai di dalam helm. Saya pakai dulu deh, biar memastikan. Ya, kecil ini. Kelihatan nggak? Nggak ya, hampir nggak menonjol ya di sini ya. Tapi seperti biasa saya sarankan, jangan pakai ketika lagi bawa motor ya. Pakai kalau lagi dibonceng saja, dan kalau sudah boleh dibonceng sama aturan pemerintah setempat. Ini charging case-nya seperti ini, ternyata tetap mungil ya, walaupun ada UV sterilization-nya. Di sisi belakang ada port USB Type-C-nya, di sisi bawahnya ada keterangannya, model Onyx Free, dan kapasitas baterainya. Oh bukan, ini input 5 volt 500 mAh ya, maksimal setengah ampere. Kapasitas baterainya belum disebutkan, nanti kita baca di manualnya. Dan di sisi depan ada 4 buah lampu indikator ya, sekarang tinggal 3. Dan untuk sterilization-nya, kelihatan ya di ujung bagian bawah sana tuh. Tuh, yang kotak itu, yang kayak chip, itu sebetulnya lampu, kayak lampu LED gitu, tapi itu UV. Kita coba pasangkan yang kanan, oke, yang kanan di kanan, yang kiri di kiri. Tidak langsung menyala UV-nya untuk masalah keamanan juga ya. Kan katanya UV itu memancarkan radiasi juga. Tapi jadinya kita nggak bisa lihat, beneran nggak sih UV-nya berjalan?
Ketika dibuka soalnya langsung mati juga kayaknya nih. Tidak ada tombol kontrol di charging case-nya, dan di bagian atas charging case-nya terdapat bagian yang glossy bertuliskan logo Tronsmart seperti itu. Apa nih kedip-kedip? Jangan-jangan UV-nya berjalan. Dan kita akan lihat selain ear tips tambahan, ada apa saja di dalam paket penjualannya. Ya, ini ada kabel USB Type-C ya. Kemudian ada kartu garansi Tronsmart di sini. Oke, ini kartu garansinya USA and Canada. Makanya tadi saya lihat waktu saya beli ya, di dalam paket di luar kotak ini dapat kartu garansi yang lokal seperti ini. Taman Palam Lestari di Cengkareng, garansinya berlaku berapa lama nih? 12 bulan, dan ditambah 6 bulan jika Anda follow sosial medianya. Mantap juga, 6 bulan tuh lumayan, modal follow doang. Kemudian ini user manualnya cukup besar, saya akan baca sedikit dulu. Oke, di sini ada spek teknisnya ya. Onyx Free, Bluetooth 5.0, Qualcomm QCC3020, audio codecnya aptX, AAC, dan SBC. Bluetooth profilnya HFP, HSP, AV, RCP, dan A2DP. Dan ini jaraknya sampai 15 meter ya, udah lebih jauh dibandingkan yang 10 meter. Drivernya 6 mm, impedance-nya 16 ohm dengan microphone sensitivity minus 42 decibel. Waterproof ratingnya IPX7 dengan audio frequency range 20 sampai dengan 20.000 Hz ya. Playtime-nya tadi udah disebutin 7 jam dengan 50% volume atau 4 jam dengan 100% volume ya. Nah ini mantap nih dikasih tahu rentangnya kalau lagi full volumenya sama kalau lagi maksimal 7 jam itu dicapainya di 50%. Dan charging case-nya 35 jam itu dengan volume 50%. Berarti kalau 100% harusnya 4 kali 5, 20 jam aja ya. Standby-nya 90 hari sebelum baterainya benar-benar habis di charging case-nya. Dengan earbud baterainya 40 mAh dan charging case baterainya 500 mAh. Udah lebih besar sedikit juga ya. Volume up 2 kali di kanan, volume down 2 kali di kiri. Nah ini udah lengkap ya kontrolnya. Selain extract dan previous track juga bisa atur volume. Kemudian terima telepon, tekan sekali. Tolak telepon, tekan dan tahan 2 detik. Kemudian terima telepon, tekan 1 kali atau sentuh 1 kali. Tolak telepon ini tekan dan sentuh selama 2 detik ya, tap and hold, sentuh dan tahan. Kemudian juga untuk mengaktifkan voice assistant dengan sentuh dan tahan 2 detik ya. Nah kemudian di sini jelaskan juga untuk masalah sterilization-nya menggunakan UV. Jadi ketika ditutup si casingnya, pertama dia akan memunculkan indikator baterainya selama 3 detik. Setelah itu dia akan memulai sterilisasinya selama 30 detik. Jadi akan blinking si LED lights-nya 4-4-nya, kedip-kedip kayak tadi ya, kedip-kedip selama 30 detik. Setelah 30 detik baru sterilisasinya berhenti. Jadi mohon jangan diganggu ketika baru ditutup. Kayak tadi saya tuh baru ditutup, penasaran pengen lihat langsung dibuka lagi, itu jangan ya. Ini saya begini kayak lagi baca koran ya. Oke, kita akan pairing segera earphone-nya. Ini kalau dilihat mungkin ini sudah selesai UV sterilization-nya. Nyala lampunya kiri dan kanannya saja. Kita akan buka buat masuk ke mode pairing. Oke, kita langsung tekan pair a new device. Sudah muncul ya, Tronsmart Onyx Free. Ini menggunakan OnePlus 8 ya, pairingnya. Oke, sudah connect. Dan kita bisa lihat di situ ada HD audio, Qualcomm aptX audio ya. Nah, sekarang dia minta pairing lagi buat yang sebelah lagi karena ini tidak menganut sistem slave and master ya. Dua-duanya connect langsung dual channel dengan smartphone yang mendukung Bluetooth 5.0. Jadinya seharusnya delaynya lebih minim karena tidak menunggu dari yang kiri ke kanan transmit data atau transmit suara ya. Sekarang kita akan lihat lagi kembali si earbuds-nya. Ya, udah connect ini. Di sini ada 2 pin magnetik, kemudian ada tulisannya kecil R dan L. Bentuknya kayak kacang dan sangat mirip dengan Tronsmart Spunky Beat ya. Di sini LED indikatornya, mikrofonnya saya nggak ngelihat di mana, tapi kalau melihat desain seperti ini, sepertinya sama-sama menggunakan lubang yang digunakan oleh LED notification ya, mikrofonnya. Dan di sini bulatan ini adalah touch sensornya. Sekarang kita akan pasangkan. Sebelum saya tes suaranya, kita headbang test dulu seperti biasa. Ini subuh-subuh, saya udah harus headbang test, lumayan lah segar jadinya. 1, 2, 3.
Asli pusing banget. Ya, jadi bagus ya, fittingnya melekat dengan baik. Oh, sorry. Ini. Jadi ini bukan sensor sentuh, ini ditekan ya. Nih, ditekan ternyata pemirsa. Jadinya enak nih, nggak ada takut salah sentuh. Ini tekan loh. Mantap ya. Kita sekarang coba dulu tes lagu, YouTubean, streaming, sama main PUBG dulu ya. Bentar ya. Ya, mati ya. PUBG-nya tinggal berlima. Kill 2, lumayan sih. Tapi kita lagi nggak ngetes gameplay ya. Kita lagi ngetes earphone-nya. Barusan main PUBG dengan Tronsmart Onyx Free ini delay-nya kerasa sih. Kalau saya berhenti ngelangkah, masih kedengeran suara langkah tuh sampai 1, bahkan lebih ya, dari 1 langkah kadang masih kerasa atau kedengeran. Jadinya ketika lagi ngejar musuh, bingung dengan suara langkahnya yang mana ini. Tapi sebagai disclaimer juga, biasanya saya ngetes dengan Huawei P30 Pro, sekarang dengan OnePlus 8 ya. Entah mungkin ada pengaruh dari penggunaan device yang berbeda, atau memang earphone ini memang kerasa lebih delay aja ya secara default. Jadinya buat gaming rada kurang bisa diandalkan karena delay-nya itu membuat gameplaynya jadi bingung. Oke, semoga ini masalah koneksi dengan smartphone-nya aja. Jangan deh, nanti smartphone-nya delay ke semua, rugi saya. Mending delay earphone-nya aja ya. Jadi mungkin nggak akan saya rekomendasikan untuk gaming sementara ini, karena dengan smartphone yang support FX masih belum bisa delay-nya kerasa minim ya. Kemudian kalau masalah suara, tadi saya dengerin lagu Kill This Love-nya Blackpink, itu saya sampai dengerin beberapa kali, karena saya ngerasa menemukan detail suara yang baru di earphone ini, yang sebelumnya nggak kedengeran di earphone lain. Bass-nya sendiri tuh bingung saya antara panci atau bumi ya. Kalau lagi kamu dengerin di volume yang tidak terlalu tinggi, kerasa rada-rada bumi, rada-rada warm bassnya. Tapi begitu volumenya maksimalin, punch-nya tuh kerasa dan lebih kerasa tebal ya, lebih kerasa bulat si bassnya ketika volumenya penuh. Nah, dengan bass yang cukup menonjol seperti ini, vokalnya sedikit kerasa gaung. Untuk ukuran sebuah earphone yang menonjolin bass sih segitu sedikit ya, tapi tetap ada gaungnya di bagian mid atau di vokalnya. Treble-nya cukup kencering. Kalau dibilang berapa persen ngencering, mungkin sekitar 70%. Saya pernah pakai earphone yang 90% ngencering, jadinya kerasa ngenceringnya cukup banget, tapi masih ada yang lebih ngencering dari ini ya. Dan dengan detail dan clarity yang bagus ini, ternyata sound stagingnya tidak terlalu luas. Jadi di beberapa lagu yang biasanya saya ngerasain orangnya ngomong berjarak banget, yang kiri sama yang depan, di sini kerasa sih arahnya, tapi jaraknya itu nggak terlalu kerasa ya, nggak terlalu kerasa luas si sound stagingnya. Entah pengaruh dari drivernya yang hanya 6 mm mungkin, sehingga sound stagingnya tidak terasa terlalu luas ya. Delay ketika nonton video, ini udah on point, udah inline dengan gerak bibir dari si host YouTube. Tapi ya buat gaming tadi agak disayangkan ya. Jadi, kalau buat dengerin musik, ini oke. Buat dibawa, dibonceng di motor, misalkan udah boleh dibonceng di Gojek atau di Grab, ini bagus, nggak menonjol segini di dalam helm, harusnya tidak sakit ya, tidak sakit dipakai di dalam helm. Buat dengerin musik enak, buat dibawa ke berbagai genre karena bassnya dapat, midnya juga tidak terlalu gaung, masih lumayan clear, detailnya dapat banget. Kemudian treble-nya oke, segitu oke, walaupun tadi ya masalah sound stagingnya yang sedikit rada sempit, tidak terlalu luas. Ya, untuk tes mic nggak saya lakukan karena gagal nih aplikasinya. Nggak tahu kenapa waktu yang Mi TWS 2 SE bisa berhasil, tapi sekarang gagal. Tadi udah saya coba ganti source-nya ke yang lain bisa, tapi di yang lain tuh yang dipakai adalah mikrofon dari smartphone-nya ya. Mungkin harusnya saya coba nelpon siapa, direkam di sana ya, baru teruji lah mikrofonnya seperti apa. Karena kan dibilangnya ini ada noise cancellation buat kalau lagi teleponan ya. Oke. Gitu aja mungkin untuk unboxing sama ngetes suara dari Tronsmart Onyx Free. Ini nilai jualnya ada di build quality-nya kerasa solid. Kemudian juga ada UV stabilization. Ini yang paling jadi nilai jual, paling beda dari TWS yang lain. Recommended atau enggak? Saya rada ragu sih. Kalau di harga Rp549.000,
memang ini yang jadi pembeda adalah masalah UV sterilization ya. Kalau suara sound stagingnya rada kurang, kemudian bassnya bagus, beberapa lagu bassnya jalan dengan baik, treble-nya lumayan, voice-nya atau vokalnya di mid juga lumayan clear, hampir tidak ada gaung, sedikit ada gaung saja. Detailnya bagus sih, detail sama clarity-nya bagus. Jadi buat yang ngejar detail sama bass, ini lumayan mengejutkan. Bassnya bisa bagus dengan detail yang bagus juga. Mungkin alternatif di harga segitu ada Ugreen Highchain ya. Tapi Ugreen Highchain nggak punya UV sterilization, oke. Kemudian juga menonjol di telinga. Kalau ini salah satu kelebihannya adalah tidak terlalu menonjol di telinga, bisa dipakai di dalam helm sepertinya. Saya belum cek karena saya nggak punya helm. Kalau nggak butuh UV sterilization dan nggak butuh in-ear yang full, saran saya sih tetap stay di Tronsmart Onyx S ini ya. Rp475.000, lebih murah Rp75.000, Rp74.000 dengan half in-ear desainnya. Sama-sama ini pairingnya dilakukan dengan membuka casing doang, dan sudah banyak yang tersedia ini ya, soft case-nya 4 warna, kamu beli 100.000 dapat 4. Serius bingung saya. Ya udahlah ya. Pokoknya kalau punya duit 500.000 kayaknya lebih worth it buat ambil Tronsmart Onyx S ini. Buat suaranya bagus, buat gaming juga bagus. Kalau ini kelebihannya di UV sterilization. Jadi kalau kamu penggila kebersihan, pengen terjamin, lebih safe ya, ada Tronsmart Onyx Free ini. Oke, gitu aja mungkin video kali ini. Sorry kalau panjang banget. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.